Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah booking tiket di aplikasi Woopi Fair 2. Seperti yang kami telah sampaikan sebelumnya di pertemuan pertama kita. Tapi sebelum lanjut ke langkah-langkah booking ini, Memo kasih ingat lagi kembali bahwa yang namanya kita melakukan booking atau reservasi itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu adalah reservasinya atau booking itu datang langsung ke travel agent atau yang disebut dengan walk-in guest. Kemudian yang kedua itu ada by phone ya. Customer menelpon lewat telepon untuk memesan tiket atau melakukan pembookingan tiket. Yang ketiga itu adalah dengan memanfaatkan media sosial. Nah, media sosial ini biasanya lebih banyak ke WhatsApp ya. Kemudian yang keempat itu adalah lewat email. Nah, kalau pemesanan tiket atau booking tiket lewat email biasanya dilakukan oleh corporate dari industri atau dari travel agent, dan biasanya yang dipesannya dalam bentuk grup. Oke, baik. Untuk kemudian selanjutnya, silahkan kalian siapkan smartphone-nya, handphone-nya, laptop dan komputer untuk mengikuti langkah-langkah booking tiket. Tolong diingat bahwa kalian buka Google, nanti diklik di Fair 2 ya. Berikutnya ada penjelasan di slide berikutnya. Oke. Nah, anak-anak silahkan diperhatikan. Yang pertama adalah buka aplikasi Woopi Fair 2. Silahkan coba dibuka aplikasinya, ingat Woopi Fair 2. Setelah itu, pilih bagian paling atas ya. Di sana. Baik, anak-anak, setelah kita login ya, pada saat kita sudah masukkan username dan password, silahkan klik login. Nah, pada saat kita login akan ketemu halamannya seperti ini. Di atas itu ada pesawat, ini ada pesawat, hotel, dan kereta. Anak-anak boleh mengklik pesawat. Nah, di situ ada kota asal, kota tujuan, dan tanggal keberangkatan. Terus ada dewasa, anak-anak, dan bayi. Ya, kemudian ada kelas dan cari penerbangan. Kita akan mencoba untuk membooking untuk 1 kali perjalanan atau one way ya. Nah, kita coba di sini, coba masukkan di kota asal itu, masukkan city code, kota asal keberangkatan, seperti contohnya UPG, Makassar. Kemudian kota tujuan itu, city code-nya situ CGK. Ya. Kemudian waktu keberangkatannya kita pilih tanggal 23 November dengan jumlah penumpangnya itu 1 orang dewasa. Ya. Lalu kelas pelayanannya itu ya kita pilih yang ekonomi saja ya. Setelah semuanya diisi, klik cari penerbangan. Sudah selesai? Jika sudah selesai, setelah klik cari penerbangan, dia akan muncul seperti di layar. Coba diperhatikan, itu ada berbagai macam jenis airlines. Nah, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita tanyakan ke penumpang berikutnya, anak-anak boleh silahkan klik nanti airlines filter. Jika ada airlines filter maka muncul seperti ini. Berarti untuk rute Makassar ke Jakarta itu ada Citylink, Garuda, Lion, dan Sriwijaya ya. Nah, di sini anak-anak boleh bertanya kepada tamu, mereka itu mau naik pesawat apa. Ya. Setelah tamu memilih, menentukan dia tamu naik pesawat apa yang digunakan, kita nanti akan pilih contoh seperti di layar, itu adalah Lion Air. Nah, pada saat kita pilih Lion Air sesuai dengan apa yang diinginkan tamu, maka akan muncul seperti ini. Sudah ya? Kemudian selanjutnya, next, langkah ke-6, setelah kita pilih jadwal setelah kita pilih airlines, jadwal, dan harga yang sesuai dengan keinginan tamu, maka kita akan masukkan data-data pemesan dan calon penumpang sesuai dengan identitasnya. Baik, tolong diperhatikan, ingat kita harus bisa membedakan siapa pemesan dan siapa calon penumpang. Ya, calon penumpang itu tahu kan artinya apa?
Calon penumpang itu adalah semua calon penumpang yang belum melakukan check-in. Jadi meskipun sudah beli tiket, tapi kalau belum check-in tetap namanya calon penumpang. Nah, ada data-data pemesan. Karena biasanya yang menghubungi kita, travel agent itu tidak semuanya mereka adalah calon penumpang. Jadi harus dibedakan mana calon penumpang dan mana pemesan. Ya, terus nomor telepon yang dimasukkan di sini itu harus calon penumpang atau orang yang mau berangkat, bukan nomor telepon pemesan. Alasannya jika ada perubahan penerbangan atau perubahan aturan dan segala macamnya, itu kalau kita memasukkan nomor telepon pemesan, maka yang mendapatkan informasinya adalah yang memesan. Sementara calon penumpang ini tidak dapat informasinya. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, kita harus memasukkan nomor telepon calon penumpang yang bisa dihubungi nanti oleh airlines. Tapi kebetulan di contoh ini ya, anak-anak bisa lihat di contoh ini yang menjadi calon penumpangnya adalah pemesan sendiri. Silahkan ini anak-anak lihat, ingat harus menggunakan kapital ya. Kalau di komputer harus di caps lock, begitu juga dengan di HP-nya. Nah kebetulan di sini situ ada title, silahkan anak pilih. Di situ cuma ada 3. Kalau dia dewasa, title-nya itu adalah Miss, Mr, Mirs, dan Miss. Ya, jadi kalau laki-laki silahkan pilih Mr. Lalu masukkan namanya. Jika 2 kata, maka kita masukkan seperti contoh ini, Nirham di nama pertama atau nama depan, lalu Nurdin di nama belakang. Sudah? Dan jika namanya cuma 1 kata, berarti kita harus ulang 2 kali. Contoh, misalnya namanya ini Talsa, cuma Talsa ya. Jadi kita di nama pertama Talsa, di nama kedua juga Talsa. Oke, baik. Setelah itu masukkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, di sini sebaiknya masukkan nomor telepon calon penumpang, ya. Nomor telepon calon penumpang. Lalu masukkan email. Nah, email di sini boleh memasukkan email kalian. Terus di bawah situ ada sama dengan pemesan. Nah, yang seperti yang tadi Mem jelaskan bahwa jika pemesan dan calon penumpang itu sama, maka kita boleh klik ini. Sama dengan pemesan. Tetapi jika pemesannya berbeda dengan penumpang yang ingin berangkat, maka jangan diklik. Ya. Jadi contoh di atas sini karena pemesan dan calon penumpangnya sama, kita klik lalu akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan data-data calon penumpang. Ya, setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan anak-anak klik booking. Ya, klik booking. Next, langkah selanjutnya setelah kita klik booking akan muncul PNR seperti tampilan di atas. PNR ini adalah, ingat, data-data calon penumpang. Nah, pada saat sudah muncul data-data calon penumpang ini, kita sebagai reservation staff atau ticketing staff, kita harus melakukan konfirmasi atau membacakan kembali data-data calon penumpang. Mulai dari kode booking, ya, kode bookingnya kita sebutkan, kemudian nomor penerbangan, rute, jam berangkat, jam tiba, lalu nama penumpang. Jangan lupa kalau nama penumpang kita lakukan spelling ya, supaya tidak salah-salah. Kemudian harga tiket, lalu jangan lupa sampaikan time limit atau batas pembayarannya. Ya, sebagai contoh misalnya seperti ini. Kode bookingnya Kilo Victor Hotel Romeo Bravo Whiskey dengan nomor penerbangan JT873 dari Makassar ke Jakarta tanggal 23 November, berangkat jam 6:10 pagi dan tiba di Jakarta jam 7:35. Atas nama penumpang yang berangkat adalah Bapak Nirham Nurdin. Saya spell namanya Pak ya. November India Romeo Hotel Alpha Mike. Apakah sudah benar? Lain kata, November Uniform Romeo Delta India November. Apakah sudah benar? Harga tiket yang harus dibayar adalah 1.592.000. Time limitnya
tanggal 15 jam 3 sore ya Bu. Ya, jam 3 sore ya Pak. Terima kasih. Jadi setelah kita baca ini kita ingat, dan satu lagi, pada saat kita membaca time limit tolong jangan dibaca sesuai dengan waktunya. Kenapa? Karena